Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. DR. Tidak hanya RH channel tapi ada Sentana TV juga. DR. Ada lagi? Ya, ada. Sudah diucapkan 3 kali di Garuda TV itu. Oh. Pasang iklan dia. Pasang iklan gratis. Dan termasuk terlapor juga, ya kan? Ada juga Gitu. Ada Dokter Tifa, ada Dokter Tifa channel, ada DRTV channel, kemudian ada juga DRTF ya. RTF. Kemudian ada tapi yang hadir sebagai pembicara sana yang paling cantik, yang ujung sana ya kan? The one and the only, ya kan? Dokter Tifa, Tifauzia Tiasuma, luar biasa. Doer, sampingnya, ini. Kalau pernah ingat majalah Bobo, ini ada Bona. Tapi ini waktu tuanya sudah begini nih. Bona tua silalahi. Nah ini sepertinya masih sekondan sama Rismon ya. Masih sekondan. Karena Bona tua silalahi ini lumayan juga viral dia. Karena kemarin termasuk yang mendapatkan ijazah Jokowi yang pakai kacamata itu yang sudah diteliti oleh RRT sebagai dokumen yang tidak asli. 99,99%. Ada yang tanya kenapa enggak 100%? 100% itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bro, selamat siang bro. Ini di samping saya ya. Ini orang yang selalu dirindukan oleh Termul. Dan selalu diprovokasi kapan ditangkapnya. Sedih saya dengan negara ini. Orang mau tanya sesuatu kok main tangkap menangkap ya. Yang ditangkap itu kata Pak Jimli itu orang jahat ya. Bukan orang yang kemudian berbicara, berpendapat dan lain sebagainya. Kalau misalnya pendapatnya nggak cocok ya silakan dibantah kan begitu. Mas Roy, selamat datang Mas Roy. Oke. Saya kasih bocoran kenapa penting sekali yang namanya Pak Bona tua silalahi. Oke, kenapa? Nah, tadi Mas Refli menyebut majalah Bubu kan. Oh iya. Ya, majalah Bubu itu kan ada Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Beliau ini mengejar kelalaian. Nah, jadi nanti akan cerita kenapa kemudian Arsip Nasional itu lalai. Nah, itu nanti akan kena pidana. Bisa kena pidana. Makanya bajah kecil berlalai panjang. Luar biasa. Tapi bukan partai gajah ya Pak? Gitu. Nah, itu termasuk bukan anggota yang gajahnya kepalanya mau lepas itu. Nah, ini ada yang mau lepas juga nih. Iya, iya. Huruf A-nya mau lepas ini. Oh ya beda, itu beda. Mencotot itu. Oke, lanjut. Tapi kita tidak mendiskreditkan partai lain, ya kan? Oke, ya. Tapi mendiskusikannya aja. Saya ada sekondan juga ya, nanti boleh tanya-tanya juga dari Sentana TV. Michael Sinaga, luar biasa ya. Jadi ada Sianipar, ada Sinaga, ada Silalahi. Oke. Siregar. Siregar. Mau Bar- dilantik besok. Borus ada Borus Siregar. Karena Atau mau siahaan dari Pak Janes. Dokter Tifa jadi Borus Siregar dia. Baru dari Medan soalnya. Oke. Ya, saya ingin mulai dari bintang tamu kita dulu, Mas Bona. Mas Abang Bona. Jadi tapi saya mau panggil bro aja ya. Bro Bona, Anda termasuk viral ketika mendapatkan ijazah yang kebetulan sebenarnya didapatkan oleh tim-tim lain juga. Tapi barangkali orang tanya, pada waktu itu apa motivasi Anda tiba-tiba mengajukan permohonan informasi publik dan kemudian diberikan oleh KPU Pusat, dan dari situ Mas Roy gembiranya minta ampun. Karena ternyata ya itulah ijazahnya yang kemudian dikatakan 99,99% palsu. Silakan. Harus pakai ini. Harus pakai supaya solid. Baik, makasih Mas Rapli. Jadi memang apa ya, saya agak terusik dengan kalimat bekas presiden kita ya. Katanya hanya hakim yang bisa memerintahkan dia. Jadi selaku orang publik, dokter kebijakan publik, saya merasa agak bingung nih. Emangnya yang menggaji hakim itu, yang menggaji dia hakim gitu? Ya kan? Setahu saya publik lebih tinggi dari hukum. Bahkan ketika saya demonstran 1998, hukum ditiadakan, semua dilanggar, nggak ada yang diam, nggak ada yang komen. Nepal juga begitu, hukum di nomor 2 kan nggak ada yang komen. Artinya publik memang paling berhak di sini. Makanya saya merasa
Dari situ saya berangkat, oke, kalaupun saya publik masuk dari yang mana ajarin, saya nemukan undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Namun saya yakin kalau KIP itu kan pidananya rendah. Pasti pada melawan, di penjara aja tetap jadi ASN, kan gitu kan? Karena pidananya kan cuma 1,5 ya, itu pun maksimum. Makanya saya bilang ini harus dikawinin dengan undang-undang kearsipan yang bisa sampai 10 tahun. Dikawinin juga bisa lah. Ya, jadi dari situ mulailah saya belajarin buat metodologi. Saya lakukan penelitian karena memang saya basicnya kebijakan publik. Saya buat penelitian, saya langsung submit di working papernya di SSRN. Itu adiknya Scopus lah ya. Jadi saya sudah submit karena saya yakin ini bisa secara teoritis. Masuklah saya ke tahap yang namanya implementasi. Nah, implementasi ini apa? Saya merasa kita berhak meminta dokumen-dokumen publik. Dan saya yakin ya KPU menyimpan yang namanya salinan ijazah terlegalisir. Nah, artinya begitu ini dilegalisir ini sudah jadi setara dengan aslinya. Untuk apa lagi saya minta asli? Kan begitu cluenya. Makanya saya akhirnya tanggal 3 susun semua teori-teori metodologinya, saya bersurat serentak ini ke semua 8 kementerian lembaga. Iya. Wah, walaupun saya juga tak berharap langsung diterima. Melawan dulu semuanya 8-8-nya. Semua menolak 8-8-nya. Bukan. Institusi. Mulai dari KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat. Enggak apa-apa. Mulai dari KPU Solo, KPU DKI, KPU Pusat, kemudian ada ANRI dan beberapa tempat lain. Iya. Iya. Intinya ada 2 pencipta arsip yaitu ada pencipta arsip yaitu KPU, ada yang penerima arsip yaitu LKD dan ANRI. LKD ini lembaga kearsipan daerah, yaitu perpustakaannya Solo, perpustakaannya kita, ANRI, perpustakaan DKI dan perpustakaan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kenapa ini penting? Karena seharusnya ya pemilik salinan ini bukan hanya mereka saja KPU, tapi sudah harus diserahkan ke ANRI. Ketika ini tidak ada, maka pertanyaannya adalah ada yang salah di sini, ada yang harus disangkakan di sini seperti undang-undang kearsipan, pidananya sampai 10 tahun. Arsip. Iya. Yang dipidana siapa? ANRI-nya. Ini kita tunggu. Kan bisa aja ANRI meminta tapi nggak dikasih, makanya nggak ngasih kena. Ada yang dikasih tapi nggak nyimpan, kena juga ANRI-nya, LKD-nya. Makanya jadi begini, kalau KPUD tidak akan bisa dipidana kalau dimakan rayap. Kenapa? Dia bukan fungsi kearsipan. Anggaran dia tidak ada anti rayap. Arsip nasional baru bisa dipidana sama LKD ke perpustakaan ya. Kenapa? Kan nanti mereka bisa ngeles. Kami kalau setiap mengajukan anti rayap ditolak DPRD, ditolak DPR, ya memang nggak fungsinya. Kan begitu. Maka saya bilang juga, Mike dan juga pemirsa semuanya, jelek-jelek gini saya dulu pengajar kearsipan dan juga pengajar juga perpustakaan di UGM. Asli. Jadi Mas Roy karena baru potong rambut enggak jelek lah. Jadi itu ya. Oke, teruskan. silakan terus. Jadi memang akhirnya begitu ditolak ini saya sanggah nih KPU. Nah ternyata KPU yang pertama kali itu langsung menjawab lagi sanggahan saya dengan mengeluarkan keputusan Nomor 731. 731. Sehingga ini betul-betul totali menutup akses publik. Nah saya cerita langsung ke beliau-beliau ini. Ke Sentana sama Pak Roy sama Rismon bahwa saya sedang dihadang memakai kebijakan publik. Wah begitu tak lama itu kayaknya viral di mana-mana. Dan itu ada kuncinya. Ah. Kemudian setelah itu ya kenapa Komisi 2 memanggil? Setelah viral ternyata baru saya terkopi juga bahwa KPU sudah memanggil KPU dipanggil DPR.
Akibatnya tanggal 16 September ya, Ketua KPU mencabut aturan itu. Nah setelah itu seminggu kemudian dikasihlah barang itu di KPU kemarin, dan sekarang semua saya dengar semua orang sudah bisa meminta dikasih. Nah berarti 1-0 untuk publik kan gitu ya. KPU Pusat 1-0 untuk KPU Pusat, dan publik menang pertama kali di sini dan yang kedua di sini. Hari ini ternyata beliau mendapatkan juga dokumennya ini. Kalau itu kejauhan Mas. Oke. Nah, jadi yang ini juga ceritanya hampir sama. Kita sudah menuju sudah kita daftarkan malahan ke KI Provinsi Jakarta, ya. Kita daftarkan. Namun ya karena memang kita kirim juga surat waktu itu bersama disiarkan oleh Sentana juga surat terbukanya. Ternyata mereka mendengar. Akhirnya Jumat siang saya diundang. Saya sebarin juga ke teman-teman. Kenapa? Saya merasa ini publik ya, bukan untuk saya sebar. Mungkin tadi gara-gara macet ya. Sentana agak telat, gitu Bung Refli. Oke, luar biasa ya. Jadi Genap dibuang aja itu Bang. jadi 2 dokumen itu sudah berhasil didapatkan dari KPU dan KPU DKI. Dokumennya adalah dokumen yang sama kurang lebih. Legalisasinya beda. Legalisasinya beda. Nggak mungkin kan bilang, wah itu beda, nggak mungkin karena beda udah pasti satu palsu kan. Dan udah pasti pidana, pasti dua-duanya sama. Nah, dua-duanya sama Mas Roy ya, tapi sebelum Mas Roy nanti Dokter Tifa dulu loh. Apa artinya ketika kemudian ternyata yang dikeluarkan ya dokumen itu juga sama kurang lebih dengan Dian Sandi, sama dengan Bareskrim Mabes Polri, sama dengan reuni Fakultas Kehutanan UGM, walaupun barangkali ada perbedaan-perbedaan tipis-tipis karena berasal dari fotokopi. Nah kita yang tahu apakah fotokopinya dari source yang sama atau dari sumber yang berbeda. Silakan Dr. Tifa. Ya, ini saya bicara sebagai alumni Universitas Gadjah Mada dan sekaligus saya menyampaikan analisis perilaku ya. Perilaku nih ya. Pertama dari sisi saya sebagai alumni UGM. Kalau fotokopi ini kemudian dapat legalisir, artinya kita nggak usah lagi mencari aslinya. Artinya ya ini terkonfirmasi asli kan gitu ya. Jadi dan ini kembali lagi kita katakan bahwa ijazah ini secara telematika, secara digital forensik itu sama seperti spesimen-spesimen yang kami gunakan untuk penelitian kami yang sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Masalahnya adalah ada artefak-artefak yang beda atau setidaknya disembunyikan oleh KPU pusat maupun KPU DKI gitu. Yaitu pertama adalah nomornya nggak ada. Entah ini ditutupi, entah itu memang tidak ada. Ini kan kita mesti dicek lagi ya. Kemudian setelah itu dilegalisir ini juga ada nama petugas legalisir. Kita pastikan ini dekan yang menjabat pada waktu itu ya. Kalau yang KPUD berarti kan 2012 ya. Ini berarti dekan 2012. Nanti kita akan teliti apakah dekan Fakultas Kehutanan waktu itu memang beliau ya. Nah, kemudian mengapa tanda tangan orang yang melegalisir atau petugas yang melegalisir itu mesti ditutup tuh apa sih gitu kan? Apa yang ditakuti oleh KPU ya? Kemudian yang berikutnya lagi adalah tanda tangan dari rektor dan tanda tangan dari dekan di ijazah ini. Artinya ini secara perilaku ini mengherankan. Mengherankan dan aneh gitu. Bizarre ya. Bizarre, aneh. Iya. Kenapa? Kenapa KPU harus menutupi ini? Memplaster-plaster tanda tangan, kemudian materai. Itu perilaku apa yang mau ditunjukkan oleh KPU? Padahal kita semua mulai dari tahun 2022 ketika dekan Fakultas Kehutanan UGM itu mempertontonkan spesimen ijazah fotokopi itu di salah satu media yang mewawancarai, kita sudah tahu. Ya, artinya body dari ijazah ini kita sudah tahu. Body dari ijazah ini kita sudah tahu. Kemudian yang perlu kita pertanyakan kan dari tahun 2022 sampai 2025 itu kan keasliannya.
Itu yang memerlukan penelitian dari ilmu kita masing-masing. Persoalannya adalah body dari fotokopi ijazah ini sudah keluar paling tidak 3 kali. Pertama dari tahun 2022, kemudian tahun 2025 22 Mei oleh Bareskrim Mabes Polri, ya, kemudian yang terakhir Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi untuk apa lagi KPU menutupi ini? Ini menarik sekali nih dari kajian perilaku ya. Kan sia-sia Anda melakukan penutupan ini, untuk apa? Ya, jadi aneh gitu ya. Jadi ini kalau saya kemudian melakukan analisis, justru KPU tidak tahu. Kalau melakukan penutupan ini bisa kena delik kan? Ya, dia menutupi kan? Dia menutupi dan membuat spesimen ijazah ini menjadi tidak autentik untuk kita kita buat menjadi sebuah ini. Jadi apa? Siapa yang membuat KPU itu melakukan tindakan ini, tindakan yang selain tidak produktif, tidak efektif, Anda juga bisa kritik loh, ya. KPU ya, itu ya dari sisi saya. Kemudian yang menarik lagi adalah saya kemarin kutip dari seorang narasumber di RH Channel, kemarin siapa? Bang? Romo Stefanus Herianto PhD yang sekarang selain menjadi Romo di Amerika juga menjadi dosen ya di beberapa universitas di Amerika itu. Ada yang menarik itu, saya langsung capture ya, dan kemudian saya sama Mas Roy akan melakukan penelitian itu ya. Jadi beliau berkata bahwa salah satu dekan Visipol UGM, Mas Wawan ya, Pak Wawan, itu membuat disertasinya adalah tentang Joko Widodo. Jadi tentang Joko Widodo, tapi di seluruh halaman disertasi itu tidak ada satu pun ya, tidak ada satu halaman pun, tidak ada satu narasi pun ya yang menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ini menarik sekali. Maka kita mau kejar ya Mas ya. Kita mau kejar itu. Ya, dekan itu nggak boleh disebut namanya ya. Kita nggak boleh bilang Masudi, nggak boleh. Oh iya boleh. Nggak boleh ya. Dekan Visipol UGM pun nggak boleh kita sebut ya kan, gitu. Jadi Mas Roy ya, ini kayak apa ya? Saya nggak mau bilang turning point, tetapi sepertinya perjalanan akhir. Ibarat petinju itu sudah kena lucky blow ini, udah KO lah. Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Roy, karena tiba-tiba yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi ini main kasar. Main kasar itu adalah laporkan polisi lagi, kapan Mas Roy dan kawan-kawan ditangkap dan ditahan. Padahal masalahnya adalah pembuktian ijazah ini sudah sampai pada permulaan dari akhir kan. Kalau istilah Rocky itu the beginning of the end gitu ya. Oke, silakan Mas Roy. Ya. Terima kasih Mas Rafli. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah ya. Puji Tuhan. Ini adalah kemenangan rakyat kedua ya gitu. Jadi kemenangan rakyat kembali setelah Dr. Bonatua Selahi dan seluruh teman-teman yang juga mengajukan ya. Termasuk juga ada tadi Dr. Leoni Lydia, ada juga termasuk Pak Al-Katiri dan timnya dan tim anti kriminalisasi akademisi itu juga mengajukan, dan alhamdulillah setelah kami gugat atau kami tolak waktu itu KPU pusat ya, terus kemudian KPU pusat malah mengeluarkan keputusan nomor 731 pada tanggal 21 Agustus, dan kemudian kita bersama-sama, terima kasih juga untuk Komisi 2 DPR, wabil khusus Mas Dede Yusuf ya dan kawan-kawan ya waktu itu adalah langsung kita kontak-kontakan, kemudian mendesak KPU untuk mencabut, dan alhamdulillah juga KPU langsung mencabut. Dan setelah KPU langsung mencabut, karena kalau tidak cabut itu 15 syarat yang lain, jadi ada 16 syarat. 15 syarat yang lain Mas Refli, termasuk ini syarat ke-13 ini, itu semuanya ditutup, kan aneh. Ada LHKPN juga ditutup, itu kan menjadi tidak transparan. Padahal kita semua yang berada di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Jadi itu clear banget ya. Kami berdua ya, saya dengan Mas Refli, kemudian dengan Dr. Tifa, dengan Pak Bonatua, dengan Michael, itu sering sekali mendiskusikan. Sebenarnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dimaknai salah oleh sebagian masyarakat atau khususnya Termul yang menggunakan pasal ayat ke-17. Padahal ada pasal ke-18-nya, kalau orang sudah
pejabat publik itu harus dibuka. Dan alhamdulillahnya sekali lagi 1-0-nya terjadi ketika KPU pusat itu memberikan salinan atas ijazah ini. Dan itu yang melegalisasi namanya adalah Dr. Budiadi, ya gitu. Nah, kita belum dapatkan yang tahun 2014. Meskipun saya sebenarnya sudah juga ngintip-ngintip yang 2014 itu siapa yang melegalisir. Tapi nanti dulu itu kita sampaikan nanti ya gitu. Karena yang tahun dapatkan 2019. Nah, KPU DKI yang hari ini alhamdulillah Pak Dr. Bonatua ini tadi mendapatkannya dan kemudian didukung, saya yakin pasti nanti teman-teman yang lain juga akan sama-sama mendapatkannya. Itu adalah berkas tahun 2012 ketika Joko Widodo mengajukan untuk Pilkada DKI Jakarta. Yang penting Mas Refli, tadi Mas Refli juga bilang, ijazah ini secara proporsi dan secara dimensi itu sama yang kami teliti dalam buku Jokowi's White Paper. Itu yang paling penting. Sama, artinya apa? Ijazah ini tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nomor 1115 Fronojiwo, 1116 almarhum Amri Mulyono, dan 1117 Sri Murti Ningsih. Itu poin yang paling penting. Jadi dengan ada perbandingan dengan 3 ijazah yang resmi lainnya, ya ini tidak sama. Artinya dalam satu periode wisuda tanggal 5 November 1985 ijazah ini berbeda. Tadi secara berkelakar saya menyebut huruf A-nya mencotot. Nih. Huruf A-nya keluar sendiri. Sedangkan di 3 ijazah yang lainnya tidak. Ya, itu kan nggak mungkin kalau yang namanya kata sarjana. Ya, sarjananya ini huruf A-nya keluar atau mencotot. Ya, huruf Z-nya ini agak lebih naik ya dibandingkan dengan 3 ijazah yang lain. Kalau dalam satu penerbitan, dalam satu wisuda yang sama, katakanlah wisudanya sama. Apakah mungkin ya ijazah yang tidak lebih dari 100 jumlahnya. Satu berbeda, yang paling berbeda ini. Yang lainnya tuh sama. Persis, identik. Sedangkan ini paling beda sendiri. Kan berarti kita pantas lah kalau masyarakat juga curiga, jangan-jangan ijazah ini tidak dicetak pada waktu yang sama. Perkara apakah dicetaknya di Pasar Pramuka atau dicetak di mana itu lain soal. Ya, itu tetanggaan ya dengan KPU DKI sini ya. Dan kami juga kemarin senyum. Mungkin Dr. Tifa memperhatikan atau enggak. Ketika kita berada di Hotel Madani di Medan, lantai 2 itu ada kios Pramuka. Enggak benar ya. Itu ada di lantai 2. Jadi saya langsung ngakak itu. Ya gitu. Jadi oh ya ada aja. Tuhan itu tidak pernah membuat itu kebetulan, Mas. Selalu ada sunatullahnya, selalu ada itu sebenarnya sudah direncanakan. Dan kembali ke sini, alhamdulillah betul Mas Refli. Jadi ini kalau dalam istilah tinju itu sudah technical knockout. Ya tinggal kita tunggu knockoutnya ketika nanti KPU Solo. Kalau tidak di stop wasit, ya itu bisa KU. Loh, tapi kalau ada wasit, nanti wasitnya siapa? Gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para termul ya. Tadi ada termul di sini juga tadi. Ya, ada nyelundup tadi. Nah itu. Si Boy. Itu ada termul di sini. Dia mungkin kerekam tapi ya nggak apa-apa. Yang pernah kita usir waktu di acara Rakyat Bersuara itu ya. yang katanya capnya juga ada di bawahnya Pak Soto. Konyol banget itu ya. Iya itu makanya konyol dia. Nah artinya apa? Kita sudah melakukan dengan benar. Insya Allah kita lakukan dengan dan kalau mereka desek-desek kemarin ke Barreskrim ya senyumin aja Mas gitu. Ya gitu karena kan biarkan saja tapi fitnah-fitnah itu memang sangat kejam ya gitu. Jadi sekali lagi mereka nggak apa-apa. Fitnah memang kejam tapi kalau kita ingin fitness itu kejam ya. Kejam. Oke. Kalau fitnah kejam, tapi kalau mau fitness ke gym. Oke. Tapi hati-hati tulang rusuknya sakit. Yap, Michael, ada yang mau ditanyakan Michael? Iya, kalau saya sih sebenarnya pertanyaan saya bukan untuk yang ada di sini ya. Pertanyaan saya kenapa Wali Kota Solo si Respati Ardi itu tidak mau memberikan ini, padahal yang lain memberikan ini dengan sangat mudah. Nah, jadi pertanyaannya, dia kan masih anak buah dari Gibran. Selama Gibran menjadi wali kota Solo. Dan Gibran itu adalah anak yang punya ijazah ini katanya. Iya, jadi iya. Oh, yang punya ijazah ini Dumatno ya? Bukan fotonya menurut. Oh, fotonya. Ya boleh kan, saya punya ijazah tapi saya pinjam foto Pak Roy misalnya. Enggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oh, iya, jadi dan mungkin hari ini juga ada yang spesial ya.
Karena menurut Bang Bitor Suryadi, nanti saya juga mau ajak ketemu lagi Bang Bitor. Katanya inilah yang dibuat di Pasar Pramuka. Tahun 2012, katanya Bang Bitor waktu itu. 2012. Jadi ini mungkin saya akan kasih ke Bang Bitor dan biarlah beliau yang menganalisa dan berikan ke narasumbernya beliau di Pasar Pramuka, kira-kira gitu. Ya, tapi begini. Ya, ini tadi saya nyambung Michael ya. Jadi kalau menurut Pak Bitor Suryadi, ini nih spesimen ijazah yang versi yang kita terima dari KPUD Jakarta dan KPU Pusat itu dibikin di tetangganya KPU Jakarta ini, situ tuh yang udah nggak ada di pasar. Ini ya versi menurut Bang Bitor ya. Artinya kita masih menunggu versi yang KPUD Solo karena KPUD Solo itu tahun 2005. Nah, dan 2010 apakah sama dengan spesimen yang ini atau beda? Karena waktu itu kalau tidak keliru, correct me if I'm wrong, itu kan orang yang kemudian bercokol di Pasar Pramuka, lalu kemudian dialah yang menjadi operator dari pembuatan ijazah ini. Jadi wamen. Pak Iman Raharjo. Jangan. Ya sebentar, enggak kan operator yang ada di Pasar Pramuka itu baru beroperasi di tahun 2007 kan. Artinya kita bisa melakukan hipotesis bahwa spesimen ijazah tahun 2005 jangan-jangan bukan yang ini gitu loh ya. Spekulasi. Ya. Dan jangan-jangan juga dokter Andes gitu ya. Nah. Jadi sobat era sekalian ya, kita memang azas praduga tak bersalah, tapi kan kita bisa berpendapat sesuai dengan hipotesis kita kan. Ini pendapat, opini yang didasarkan pada fakta dan data yang sudah diperoleh. Nah, salah satunya adalah kita sedang tunggu memang ijazah yang diberikan untuk mendaftar sebagai wali kota Solo atau Surakarta pada tahun 2005 dan 2010. Satu saja berbeda, bermasalah itu kata Bonatua kan. Ini memang belum bermasalah dua ini, tapi bermasalah dari sisi penelitian karena sudah selesai penelitiannya di Jokowi's White Paper yang mengatakan bahwa 99,99% ini not original, ya fake ya kan, palsu. Karena itulah kemudian ya tidak relevan sesungguhnya apa yang disampaikan untuk menangkap, menahan ya pasal-pasal fitnah dan lain sebagainya. Justru hukum harus ditegakkan selurus-lurusnya. Ada lagi Michael. Berarti menurut Bang Refli kami perlu di SP3 nih, yang di Polda Metro Jaya. Bang Refli sekarang. Begini, enggak perlu di SP3, yang penting enggak diproses lanjut. Podo wae kan. Karena kan belum dalam status tersangka juga kan. Jadi tidak relevan kan meningkatkan status sebagai tersangka dan lain sebagainya. Jadi ibarat pertarungan sudah terdesak, ya janganlah kemudian menggunakan tangan kekuasaan untuk menyelamatkan diri. Ya sudahlah, kalau memang udah salah ya diakui saja. Toh rakyat Indonesia pemaaf kan. Ya soal kemudian ada konsekuensinya itu soal lain ya kan. Oke. Bang Bona mau bicara lagi? Apalagi yang mau Hari ini ngapa lagi? Baik. Sebenarnya apa ya? Ini di end ya. Jadi sesuai undang-undang KIP, mereka harusnya mengasih tunjuk uji konsekuensi setiap item yang ditutupin. Dan perlu diketahui bahwa undang-undang KIP tidak boleh merahasiakan dokumen publik. Kalaupun ada yang dirahasiakan itu tidak selamanya, ada masa waktunya. Disitulah mau kita lihat, kayak kemarin itu di uji konsekuensi keputusan KPU 731, ijazah itu dikecualikan 5 tahun. Nah, jadi di sini nanti kita mau lanjut lagi. Saya kurang puas dengan jawaban ini dan sesuai dengan undang-undang KIP, kita berhak untuk bersengketa informasi di Komisi Informasi DKI Jakarta. Tetap kita nanti sengketakan. Mungkin nanti kita blend aja ya, bisa digabung ya. Untuk yang satu termohon berbeda tapi
deliknya sama, bisa. Nah, jadi nanti ya tetap kita berusaha terus untuk supaya dibukakan ini. No, yang 11 item yang ditutup ini. Pingin kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti kata Dokter Tipa juga tadi, misalnya tanda tangan, saya juga bingung, apa berbahayanya tanda tangan sehingga harus dikecualikan. Nah, jadi nanti tolonglah KPU menyiapkan jawabannya. Kenapa ini bisa berbahaya kalau diketahui publik? Dia harus bisa kasih tunjuk uji konsekuensi. Seperti itu, Mas Rapli. Terima kasih. Ya, kan ini ya cukup ya menarik ini karena sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2B Undang-Undang KIP 14 2008 yang katanya harus dibuka semua, tiba-tiba dia tutup lagi berapa item tadi? 11 item. Harusnya tidak perlu dibuka. Walaupun kalau kita bicara tentang penyelidikan dan penyidikan kasus ini udah jelas sebenarnya kan. Masa seorang penyidik yang profesional dari Mabes Polri nggak bisa membedakan apakah ini sudah selesai atau tidak, ya kan? Tetapi kalau seandainya ada masalah politiknya yang hari ini masih tarik ulur, itu soal lain. Tapi Anda main politik ya main politik aja, tapi jangan merugikan orang lain, kan begitu ya. Begitu masing-masing saya kasih kesempatan untuk closing statement, mulai dari Michael, bolehlah Michael closing statement. Closing statement. Closing ya, bukan opening statement. Oke. Kalau closing statement saya sebagai jurnalis yang mencari kebenaran sama seperti Bang Refli, saya menghimbau aja kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam hal ini untuk mengaku saja. Karena ini sudah mau di end lah seperti kata Pak Bona tadi, sudah mau KO dan tinggal kalian mengaku saja. KPU Pusat sudah mengaku, KPU Jakarta sudah mengaku, sekarang tinggal beberapa orang lagi yang harus mengaku termasuk Wali Kota Respati Ardi. Segeralah karena ya waktunya sudah tidak lama lagi dan rakyat sudah capek. Kira-kira gitu aja dari saya. Oke. Mas Roy? Oke, ya. Saya dulu. Aja. Ya, iya Dokter Tifa terakhir ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan sekarang itu sekali lagi itu belum final, ya gitu. Jadi kalau belum final artinya apa? Ya kita mendesak sama seperti Michael tadi. Dan makanya hari ini saya sido mundur ora. Ya. Sido mundur ora. Ya tak gitu. Kan tadi Michael bilang apa? Ngaku saja. Mundur tadi. Makanya sido mundur ora. Ya tak? Ya. Sejak kowe milih DE. Ya tak? Sejak dipilih. Makanya karena ini semua insya Allah terbuka dan nanti ada kan. Makanya kalau mungkin ayahnya memang sudah nggak ada, tapi kan harus ngaku harus mundur. Anaknya nanti yang itu harus mundur. Jadi sido mundur ora, ya gitu. Buat ini. Closing. Baik, sebenarnya kembali ya, ini kemenangan publik. Jadi kita di sini kerja publik namanya ya. Tetaplah dukung publik, mendukung kita mencari kebenaran. Ya whatever lah dengan pendekatan masing-masing ya, kita punya pendekatan berbeda-beda. Tapi saya rasa tak akan ada yang sanggup menyembunyikan kebenaran. Tetap dukung kita, viral-viralkan, no viral no justice. Terima kasih. Ya, baik, saya di sini menyampaikan ya kepada semua pihak yang terlibat, terutama nih dalam konteks sekarang adalah KPU, para komisionernya yang waktu itu bertugas ya di KPUD Solo tahun 2005, yang bertugas di tahun 2010, KPUD Jakarta yang bertugas di tahun 2012, dan KPU Pusat yang bertugas di tahun 2014 dan 2019. Kalian semua mesti hati-hati. Kalau kalian masih berpikir untuk melakukan kerjasama, melakukan persekongkolan untuk menutupi ya kehitaman dari ijazah Joko Widodo, hati-hati. Banyak undang-undang yang bisa menjerat kalian ke pidana. Ya, banyak undang-undang yang menjerat kalian ke pidana. Ya hati-hati itu. Karena kami juga sudah pelajari, tim kuasa hukum kami juga sudah pelajari bahwa publik nanti mungkin bukan RRT, mungkin bukan Dr. Bonetua, publik sudah bangun
Ya, perhatikan baik-baik siapa yang sudah mulai speak up, para akademisi, para doktor, para ilmuwan, ya, termasuk Ibu Leoni dari ITB, juga beberapa akademisi-akademisi yang lain ini sudah bergerak untuk bicara. Bahkan dari internal UGM sendiri, para lulusan magister dan doktor dari UGM sudah menyatakan bahwa sebagian besar dari eksternal UGM, which is itu adalah alumni, maupun internal UGM, yaitu para dosen, para sivitas akademika, sudah berpihak kepada kami. Di UGM sendiri hanya tinggal sedikit saja oknum yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa melindungi Joko Widodo. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kebenaran sudah membuka dirinya, maka langit yang akan melindunginya. Jadi, Pak Joko Widodo, saya sarankan Anda, mumpung lagi sakit berat, silakan Anda segera pergi ke luar negeri untuk berobat. Karena sakit Anda tuh sakit yang sangat berat, ya, sakit Anda tuh sakit yang sangat berat. Autoimun, berat dan agresif, sudah saya sampaikan sejak bulan Juli 2025. Ini sebuah waktu momentum yang tepat bagi Anda untuk pergi ke luar negeri. Untuk apa? Untuk berobat. Ya, bukan untuk melarikan diri, untuk berobat. Nah, sementara petugas-petugas KPU yang siapapun juga yang terlibat di dalam persekongkolan ijazah ini, Anda mesti hati-hati ya. Saya rasa sudah tidak ada waktunya lagi buat Anda untuk masih bolak-balik dan sebagainya, enggak. Kebenaran yang akan mengejar Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Ya, tapi sebenarnya kalau kita pakai common sense ya, dengan common sense publik, kadang mau analog, mau digital dan lain sebagainya, yang jelas posisi mencotot itu nggak bisa diutak-atik lagi. Anda mau copy mau enggak itu tuh berbeda. Yang kedua adalah gambar atau foto itu juga nggak bisa, ya kan? Ya. Kemudian cap di belakang foto nggak bisa diapa-apain. Jadi ada banyak faktor yang sebenarnya tidak perlu canggih-canggih amat ilmunya, itu bisa membuktikan bahwa ijazah ini berbeda paling tidak ya dengan ijazah-ijazah lainnya yang dikeluarkan pada periode yang sama. Wisuda yaitu pada tanggal berapa itu? 5 November 1980. Terlepas 5 November 1985. Perkara kemudian ada versi lain yang mengatakan lulus SMA aja enggak, itu soal lain ya, lain lagi. Ini adalah soal S1 di UGM atau sarjana muda. Terima kasih semuanya. Michael, Mas Roy, kemudian Mas Bona, kemudian Dr. Tiva ya. Mudah-mudahan kebenaran selalu kita tegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.